Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Alivia dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902256, mata kuliah Aspek Hukum dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Namun, tafsir mengenai apa itu hukum pajak sebenarnya beragam. Setidaknya terdapat 6 ahli yang pernah mengungkap pendapatnya mengenai hukum pajak. Yang pertama ada Santoso Brotodihardjo. Menurut Santoso Brotodihardjo, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikan kembali ke masyarakat melalui kas negara. Lalu ada menurut Rahmat Sumitro. Menurut Rahmat Sumitro, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan rakyat selaku pembayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Lalu juga ada dari Dr. Suparman Suhamidjaja. Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Dr. Suparman Suhamidjaja. Menurutnya, hukum pajak adalah hukum yang mengatur masalah perpajakan yang akan meringankan biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan umum. Lalu di sini juga ada peraturan perundangan perpajakan. Setidaknya ada 8 undang-undang yang menjadi landasan atau dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia. Antara lain yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penghasilan. Selanjutnya yang kelima ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Lalu di sini ada fungsi hukum pajak. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pajak memiliki jumlah fungsi yang didasarkan pada asas-asas yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Adapun fungsi hukum pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri. Yang kedua, hukum pajak berfungsi sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan. Lalu di sini macam-macam hukum pajak. Yang pertama ada hukum pajak formal, hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak format memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus. Untuk mengadakan evaluasi, hukum pajak formal juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan, serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh hukum pajak formal adalah tata cara perpajakan. Di sini juga ada hukum pajak material. Hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak, objek pajak, siapa yang akan dikenakan pajak atau subjek pajak, dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berjumlah yang harus dibayar atau tarif pajak. Contoh hukum pajak material adalah pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN.
Siapa sih yang mengelola pajak di Indonesia? Berdasarkan asas desentralisasi, negara Republik Indonesia memiliki dua pemerintahan, yakni pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Urusan pajak dikelola oleh dua lembaga, yaitu pemerintah pusat yang mengelola pajak pusat dan pemerintah daerah yang mengelola pajak daerah. Perusahaan apa saja sih yang paling besar menyumbang pajak pada negara? Berdasarkan sektornya, industri pengolahan atau manufaktur menyumbang pajak paling besar bagi Indonesia. Sektor ini berkontribusi hingga 29,4% dari total penerimaan pajak hingga Oktober 2022. Sektor yang memberi kontribusi terbesar kedua kepada perpajakan adalah perdagangan, yaitu sebesar 24,8%. Apa saja sih pengaruh pajak terhadap perekonomian suatu negara? Pajak berperan sebagai redistribusi pendapatan, sehingga uang yang diperoleh dari sektor pajak akan terus mengalami perputaran. Ini juga bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat yang penting dalam perkembangan ekonomi negara. Dan di sini terakhir ada kesimpulan dari sebuah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh oleh kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran negara. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.